Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu lagi teman-teman di bedah buku kita yang sudah sering kita rutinkan sebulan 2 kali, yaitu kiat-kiat hijrah dari kemaksiatan dan istiqomah dalam ketaatan. Dan kita berada dalam bab yang salah satu dari bab-bab yang mulia yang dibahas di sini adalah berusahalah selalu beristighfar. Saya mengingatkan kembali teman-teman sekalian statement para salafus salih tentang masalah istighfar, dan ini sudah pernah kita sampaikan untuk mengingatkan kembali. Istighfar ini luar biasa teman-teman sekalian. Luqman al-Hakim pernah menasihati anaknya sambil dia mengatakan, sesungguhnya wahai anakku, Allah memiliki waktu, beberapa waktu yang Allah khususkan untuk mengijabah permintaan hambanya. Maka usahakan di waktu-waktu itu engkau beristighfar. Kira-kira apa rahasia dari perkataan Luqman al-Hakim ini teman-teman sekalian? Kenapa dia tidak mengatakan, mintalah keselamatan untukmu, mintalah harta, mintalah keturunan, ya, atau apa saja yang lainnya? Beliau menyuruh anaknya beristighfar, padahal anaknya bukan sedang melakukan dosa. Ternyata teman-teman sekalian, istighfar ini bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan-kesalahan kita, memutihkan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ada hadis Nabi SAW yang masyhur. Sudah sering kita sampaikan hadis ini, dan ini hadis yang sahih, riwayatkan Bukhari. Kata Nabi SAW, man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini faedah istighfar yang jarang orang renungi. Dia berpikir istighfar hanya mengampuni dosa saja. Perhatikan, barang siapa yang rutin beristighfar, ada dosa atau tidak ada dosa, ya, maka niscaya atau pasti Allah akan menjadikan untuknya kelapangan dari setiap kesedihan. Ada apapun yang dia hadapi, maka akan selesai urusannya, dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa ini. Allah akan berikan solusi dari setiap kesedihannya, jalan keluar daripada setiap kesempitan, dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Oleh karena itu teman-teman sekalian, judul kita sangat tepat sekali, yaitu masalah berusahalah beristighfar. Jadi tidak harus istighfar itu pada saat punya dosa, ya. Dan kita sedang membahas sub daripada judul kita ini, berusaha untuk istighfar, tentang situasi dan kondisi untuk istighfar. Dan kita sudah menjelaskan di poin pertamanya, memang ketika melakukan dosa. Tapi kan ada poin-poin lain, walaupun tidak sedang melakukan dosa, dianjurkan selalu melazimkan atau merutinkan istighfar. Yang terakhir teman-teman sekalian yang kita bahas adalah beberapa dalil yang mulia. Kalau teman-teman yang pegang bukunya di halaman 75, ada Rasulullah SAW bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini pengulangan ya, mereview apa yang terakhir kita pelajari. Ya Aisyatu, in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah, fa inna at-taubata min adh-dhanbi nadamu wal istighfar. Wahai Aisyah, jika kamu telah melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah, sebab sesungguhnya taubat dari dosa adalah penyesalan dan beristighfar. Hadis ini riwayat Ahmad. Pernah juga satu kali Aisyah berkata radhiyallahu anha, tentu tidak disebutkan dalam buku kita, ini tambahan saja. Dia mengatakan, pada saat saya melihat Rasulullah SAW lagi sangat nyaman, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah untukku. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, ampunilah seluruh dosa Aisyah yang pernah dilakukan, yang lalu dan yang akan datang. Apapun yang dia sembunyikan, apapun yang dia terang-terangkan. Maka Aisyah pun tersenyum, bahkan dia sempat tertawa gembira, sampai-sampai dia meletakkan dahinya di tanah. Maka Nabi SAW mengatakan, apa kau gembira dengan doaku? Kata Aisyah, tentu ya Rasulullah. Artinya doa Nabi diijabah, dan belum Aisyah melakukan sudah dimaafkan. Itu permohonan suami yang saleh, seorang Nabi yang mulia, pimpinan Adam, untuk seorang wanita, khusus lagi buat dia. Bagaimana kita tidak anggap ini sebuah doa yang mulia? Tapi apa perkataan Nabi SAW? Ketahuilah wahai Aisyah,
doa yang sama aku ucapkan untuk seluruh umatku setiap kali aku sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Berarti walaupun Nabi SAW tidak bertemu dengan kita, beliau memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita dimaafkan. Juga hadis yang terakhir yang sempat kita bahas teman-teman sekalian adalah tentang bahayanya dosa itu. Karena dia akan menjadi sebuah titik kelam dalam hati yang otomatis akan mengacaukan hati yang merupakan mahkota daripada tubuh kita. Hadis Nabi SAW di halaman 77 ya, atau di halaman 76. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan atau dosa, maka dalam hatinya terbentuk satu bercak hitam. Jika dia meninggalkan kesalahannya, beristighfar, memohon maaf, dan bertaubat, janji sama Allah tidak mengulanginya, maka hatinya dibuat cemerlang kembali, cerah kembali, segar kembali. Jika dia kembali melakukan dosa, maka bercak hitam itu dibuat semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan itulah makna tafsir kata arran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, maksudnya dosanya. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua. Waktu-waktu yang dianjurkan beristighfar setelah poin pertama, yaitu melakukan dosa langsung istighfar. Yang kedua adalah setelah melaksanakan ketaatan. Rasulullah SAW bila selesai mengerjakan sholat, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Beliau mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah pertama sekali begitu salam, agar kalau ada kesalahan dalam sholat dimaafkan oleh Allah. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, engkaulah zat yang maha memberi keselamatan, dan darimulah segala keselamatan. Maha suci engkau, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad. Seusai menunaikan haji, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan pada ibadah haji ibadah yang mulia, tapi tetap diikuti dengan istighfar orang itu melakukan dosa atau tidak. Dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 199, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat yang banyak orang bertolak, maksudnya dari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Muzdalifah, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi puncak ibadah haji hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah. Dan justru pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh istighfar. Saya juga harus pernah ingatkan ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam pada saat mereka melakukan pelanggaran yang sudah Allah gambarkan. Nabi Adam memakan dari pohon buah yang dilarang, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan, walaupun niatnya baik ingin mencari lokasi dakwah baru, tapi belum ada perintah dari Allah. Maka mereka bukan minta kepada Allah, bukan Nabi Adam minta agar dikembalikan ke surga, dikembalikan fasilitasnya, bukan juga Nabi Yunus minta dikembalikan kepada kaumnya. Keduanya langsung mengucapkan permohonan maaf kepada Allah. Nabi Adam AS mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan pelanggaran ini. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak memaafkan kami ya. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dan kau kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Yunus AS mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada tempat saya bergantung ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, tapi aku mengakui kesalahanku.
Seusai wudu disyariatkan juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Aku beristighfar dan bertaubat kepadamu. Ini mirip dengan doa kafaratul majlis ya. Pada saat dari majlis juga begitu. Intinya disuruh memohon ampun. Begitu juga seusai melaksanakan qiyamul lail, sholat yang mulia. Dianjurkan Allah menyifati hamba-hambanya yang suka sholat malam ini. Semoga Allah jadikan kita mereka. Dengan firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang setelah mereka sholat malam mereka suka memohon ampun pada waktu sahur atau sebelum fajar. Saya ingatkan kembali, istighfar bukan hanya diucapkan kalau dosa sedang terjadi. Ini penting. Saya sudah bacakan tadi hadis yang sahih. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang selalu rutin melakukan istighfar, Allah akan berikan, ya, kalau kita bahasakan, kegembiraan setelah kesedihan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa razaqahullah min haitsu lam yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Jadi istighfar mendatangkan rezeki, istighfar memberikan kegembiraan pada saat kita sedang sedih, istighfar akan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Ada seorang diceritakan di Pakistan, ya, ini kisah dinukil oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Hasan, ya. Kebetulan beliau tulis buku tentang keajaiban sedekah dan istighfar. Di kisah beliau terakhir di buku itu saya sempat baca, dia cerita tentang ada seorang di Pakistan terjadi gempa dan dia menceritakan kisahnya. Pada saat dia sedang selesai sholat, kemudian dia ingin rebahan di malam hari, tiba-tiba terjadi gempa dan itu hitungan menit saja. Bahkan tiba-tiba dinding-dinding rumah retak, atap-atap mulai rubuh, dan orang ini mengatakan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi akhirnya lisannya diilhamkan oleh Allah untuk mengatakan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sudah pasrah saja. Karena nggak mungkin lari. Lagi runtuh bangunan tersebut. Maka setelah selesai gempa itu dalam hitungan menit, subhanallah, rumah semua runtuh, kecuali atap yang dia ada di bawahnya. Hanya itu yang bertahan dengan sedikit tembok yang menahannya. Kemudian dia bilang dia bisa keluar dari permasalahan itu. Beliau juga mengangkat kisah ada seseorang yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan. Lalu dia komitmen dengan istrinya, sekarang kita perbanyak istighfar. Bukan istighfar saja, perbanyak istighfar dengan kehadiran hati, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka komitmen, dan keajaiban terjadi setelah 10 tahun atau sekian tahun menikah tidak punya anak, hamil, punya anak. Lalu begitu selesai masa nifas, suaminya mengatakan, saya mengingatkan, kebetulan dia berikan nama anak pertama Yusuf, maka dia berjulukan Abu Yusuf sekarang karena sudah punya anak. Istrinya Abu Yusuf, dia mengatakan, saya ingat kalau Abu Yusuf, kita sudah lama gak punya anak. Bagaimana kalau kita praktikkan lagi istighfar ini dengan kehadiran hati, dengan serius, perbanyak, supaya kita diberikan anak yang kedua. Dan betul setelah masa nifas itu hanya beberapa hari, terhitung sudah hamil lagi. Terus saja begitu sampai mereka punya beberapa orang anak. Sampai waktu sudah punya anak sekian banyak, ya, sempat Abu Yusuf mengatakan, kita berhentikan dulu amalan ini. Bukan berhentikan istighfarnya, maksudnya istighfar khusus untuk minta keturunan. Biarkan anak-anak kita besar dulu. Setelah mereka besar sedikit, kemudian dia pun ya, memohon lagi kepada Allah dan hamil lagi istri. Selama itu bukan bentrok dengan sunnatullah, peraturan yang Allah buat teman-teman sekalian, seperti misalnya Anda istighfar minta supaya malam hilang, itu nggak mungkin terjadi karena itu sunnatullah, peraturan Allah yang tak mungkin berubah. Atau Anda memohon istighfar kepada Allah agar jenis kelamin laki-laki kalau Anda perempuan hilang, nggak mungkin, sudah sunnatullah, nggak mungkin. Atau hilang tidak ada kematian, nggak mungkin. Jadi, selama bukan bentrok sama sunnatullah, maka tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta Allah. Berita gembira bagi Anda yang belum punya keturunan, yang belum punya pasangan, yang terlilit utang, yang selalu merasa kesedihan, ya,
yang masih kena sihir dan belum sembuh, yang semuanya istighfar. Tapi istighfar yang benar-benar tutup mata Anda, renungi, ya. Terus ikhlaskan niat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya pribadi teman-teman pernah duduk di Madinah pada saat kami mau ujian. Itu saya duduk sambil coba baca pelajaran, belum faham teman-teman sekalian. Kemudian saya tiba-tiba mengingat dulu ada satu dosen tingkat 2 kuliah di dakwah waktu itu. Kemudian dia mengatakan, atau kita pelajari hadis termasuk dengan sanad-sanadnya, yang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah al-hayyul qayyum yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saya berapa kali baca gak faham dan tidak konsentrasi, pecah konsentrasi. Sebentar berdiri ngambil air zam-zam, sebentar kembali lagi, sebentar tersibukkan dengan mengkonsumsi ada cemilan yang saya bawa. Sebentar saya sempat menghayal sejenak, ini kok nggak fokus ya. Maka saya coba baca istighfar ini teman-teman. Sekali saya baca, dengan saya niat renungi, belum terasa apa-apa. Tapi begitu saya ulangin 5, 6, 7 kali, tapi terus dengan tenang, dengan konsentrasi, beda sekali subhanallah. Saya merasa seperti ada semangat baru yang membuat akhirnya saya lebih semangat dan muncul tiba-tiba. Setelah itu saya baca, alhamdulillah saya faham pelajaran tersebut dan nilainya masya Allah tabarakallah, besoknya luar biasa, memuaskan itu. Jadi ini luar biasa teman-teman sekalian. Jadi memang istighfar itu bukan hanya sekedar memaafkan, bukan hanya sekedar pengakuan penyesalan, permohonan maaf kepada Allah pada saat kita berdosa, tapi memang untuk memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan tadi, memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian beliau mengatakan juga Allah memerintahkan kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW, di akhir dakwah beliau dalam menyebarkan agama Allah dan kesungguhan beliau di jalannya untuk beristighfar. Nabi Muhammad SAW sudah berdakwah, sudah dengan pengorbanan luar biasa, Allah tetap suruh ikutkan dengan istighfar. Jadi istighfar, sekali lagi saya ulangi, bukan hanya sekedar kalau kita berbuat dosa, tapi rutinkan, berusaha agar selalu istighfar setiap saat, karena manfaatnya besar sekali. Perhatikan Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nashr, ya, surah An-Nasr, ya, kemenangan, ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat Muhammad manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah, ya, kepada Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah, istighfarlah, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang-orang yang mempunyai tekad dan basirah, ya, lebih sering beristighfar, maksudnya petunjuk dari Allah ini, lebih sering beristighfar setelah melaksanakan amalan-amalan ketaatan, karena mereka melihat kekurangan diri mereka dalam menjalankan ketaatan-ketaatan itu, dan tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut karena Allah sebagaimana yang layak bagi kemuliaan dan keagungannya. Dan seandainya tidak ada perintah, tentu tidak ada seorang pun berani melakukan ibadah ini, dan dia tidak rela dengan hal itu bagi tuannya. Ini maksudnya adalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, harusnya kita ini, walaupun kita sudah merasa maksimal dalam mengerjakan ibadah, contoh misalnya kita sholat wajib, kita sudah berusaha untuk khusyuk, menjaga gerakan, menjaga bacaan, tapi setelah salam yang pertama diucapkan istighfar. Tadi sudah kita sebutkan itu. Dan itu ajaran Nabi SAW. Berarti memang ada sesuatu dengan istighfar ini. Tadi sudah kita sebutkan, setelah haji, setelah sholat malam, ya, semua disuruh istighfar. Bahkan Nabi SAW tadi dalam surah An-Nashr kita baca, surah An-Nasr, maaf, ya, kadang-kadang lisan kita, ya, salah dalam mengucapkan, bukan disengaja, ya. Kalau Nashr itu menyebarkan, An-Nasr itu kemenangan, kayak ini An-Nasr pakai shad. Maka dalam surah An-Nasr Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah itu.
Pada saat Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau setelah itu melaksanakan peperangan lanjutan, yaitu perang Hunain, dan mengalahkan suku Hawazim, suku yang besar setelah Quraisy. Maka dua suku besar di Jazirah Arab sudah takluk, bahkan panglima perang yang masuk Islam pada saat itu. Kemudian beliau menuju ke Tabuk, ya, menyerang wilayah Romawi. Setelah beliau pulang, bisa dikatakan hampir seluruh Jazirah Arab takluk kepada Nabi SAW. Maka pada saat itu manusia berbondong-bondong datang. Ada yang memang karena hatinya tersentuh mendapat hidayah Islam, ada yang takut kepada kaum muslimin. Maka manusia berbondong-bondong datang masuk Islam. Allah mengatakan, pada saat kemenangan Allah sudah datang, hai Muhammad, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Bilang subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian beristighfarlah, wastaghfiruh. Nabi disuruh istighfar, karena jangan sampai nanti ini bisa membuat riya, bisa membuat sombong. Istighfar membuat kita lebih merendah, karena Allah maha menerima taubat hamba. Makanya Nabi Muhammad SAW pada saat masuk ke Mekah, beliau menundukkan